Oke, selamat pagi anak-anak Bapak semua. Sekarang kita masuk pembelajaran pendidikan agama. Nah, materi kita pada hari ini adalah mendalami makna kisah sengsara dan wafat Yesus. Nah, pada minggu lalu kita telah membahas sengsara dan wafat Yesus. Sekarang kita ingin mendalami makna kisah sengsara dan wafat Yesus. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari makna kisah sengsara dan wafat Yesus, kita mengetahui apa makna kisah sengsara dan apa makna wafatnya Yesus bagi kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami dari malam yang lalu hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami mohon berkatilah pembelajaran kami sepanjang hari ini agar berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, untuk dapat memahami secara mendalam makna sengsara dan wafat Yesus, pengadilan dan penyaliban Yesus, kita harus mendalami makna dan wafat Yesus Kristus. Nah, yang kedua, kita harus mengetahui bagaimana kisah sengsara Yesus. Nah, orang-orang yang terlibat dalam pengadilan dan penyaliban Yesus, yang pertama, rumusan konteks sengsara dan wafat Yesus dengan membaca beberapa kutipan berikut. Nah, untuk lebih memahami ini, kita harus membaca isi Lukas 22 ayat 1-2, Markus 14 ayat 1-2, Matius 26 ayat 2-5, dan yang dilakukan Yesus pada saat-saat menjelang sengsaranya. Ini harus kita baca dalam Matius 26 ayat 17-35, ayat 26 sampai dan ayat 36. Nah, berkaitan dengan keamanan negara dan kebiasaan pemerintah Romawi, kita baca Lukas 23 ayat 17 dan ayat 19 dan Markus 15 ayat 7. Nah, yang berkaitan dengan banyaknya Mesias palsu, mari kita baca pada Markus 13 ayat 5-6, Matius 24 ayat 4-5. Nah, untuk memahami kisah penangkapan hingga penyaliban Yesus, bacalah kutipan kitab suci berikut yang ada pada Lukas 22 ayat 39-53. Nah, anak-anak Bapak semuanya, untuk memahami kisah tentang sengsara dan wafatnya Yesus, semuanya itu harus kita baca dulu dalam kitab suci agar kita memahami bagaimana tujuan Yesus wafat demi keselamatan manusia. Nah, untuk kalian semua, baca dulu semua nanti isi kitab suci ini, lalu nanti kita kerjakan tugas. Nanti akan Bapak kirimkan dalam Google Classroom. Oke, sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Salam sehat dan tetap semangat. Semoga pembelajaran kita tetap berjalan dengan baik. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.